Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan paling pertama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah di hari ini, di pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali walaupun tatap muka secara video conference melalui Zoom, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bertatap muka dalam rangka acara sosialisasi prosedur dan pengumpulan proposal skim gaji. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan selalu kepada junjungan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya memulai acara di pagi hari ini, saya akan sedikit membacakan susunan acaranya. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua yaitu arahan Ketua LPPM. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi mengenai teknis. Acara berikutnya yaitu tanya jawab. Dan acara berikutnya yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk memulai acara di pagi hari ini, mari kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu arahan dari Ketua LPPM. Kepadanya Bapak Dr. Ingfarid Wajdi, dipersilahkan. Ya, sudah bisa. Baik. Tes, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kegiatan sosialisasi mengenai skim gaji ya tahun 2022. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Alhamdulillah kita pada tahun 2022 ini kita terdapat beberapa perubahan ya mengenai skim gaji ini, yaitu pelaksanaan program penelitian dan pengabdian. Dengan diterbitkannya SK Rektor, Surat Keputusan Rektor nomor 88 ya, nomor 88 tahun 2021, tepatnya Oktober kalau nggak salah. Jadi di situ terdapat perubahan dari yang semula kita mengumpulkan proposal hard copy ya. Di tahun ini kita akan mengumpulkan semuanya dalam bentuk soft copy. Kemudian perubahan yang kedua juga bahwa terdapat perubahan dari luaran yang sebelumnya hanya berupa laporan saja, akan tetapi mulai tahun ini, tahun 2022, kita akan memulai berbasis luaran publikasi. Publikasi ini bisa dalam bentuk jurnal ataupun proceeding yang terindeks minimal Google Scholar. Nanti Bapak, Ibu-Ibu dapat membaca buku panduan yang kami susun. Mudah-mudahan
buku panduan itu juga jelas ya, karena memang kami membuatnya secara praktis, to the point, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Oke, baik. Mengapa kami mengajukan perubahan di tahun 2022 ini berbasis luaran? Karena memang kita ingin meningkatkan capaian publikasi dari Universitas Serang Raya, karena di 3 tahun terakhir ya, itu trennya masih kurang, sehingga kita masih belum bisa mencapai naik kelas gitu. Jadi dengan ini kita melakukan, dengan perubahan ini mudah-mudahan gitu ya, ikhtiar ini membuahkan hasil, capaian luaran kita meningkat, kemudian kelas kita naik juga gitu ya, yang dari binaan itu kelas yang paling bawah ya, istilahnya kelas 1 dari 4 gitu ya. Mudah-mudahan kita dalam waktu 3 tahun kita bisa naik kelas 2 ya, madya, atau syukur-syukur kita melakukan loncatan untuk ke kelas 3-nya gitu ya, madya utama ya. Nah itu sih pemikiran kami ya mengenai perubahan-perubahan ini. Jadi mudah-mudahan ini tidak memberatkan Bapak-Bapak Ibu semua. Kita berusaha untuk membuat kegiatan penelitian dan pengabdian kita ini berdampak gitu ya. Di panduan proposal juga kami menekankan manfaat dari penelitian dan pengabdian. Jadi di dalam proposal itu ada satu sub bab yang harus dituliskan manfaat dari penelitian atau pengabdian kita itu apa gitu terhadap masyarakat terutama ya, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia gitu, sesuai dengan moto Unsera ya di 5 tahun ke depan ini adalah excellence ya, menjadi excellent di bidang teaching university. Jadi semuanya harus berdampak kepada masyarakat yang kita lakukan. Ya mungkin itu saja ya, kita akan mengalokasikan waktu yang lebih banyak pada tanya jawab, karena biasanya ada saja yang masih kurang jelas ya. Saya kira cukup dari saya. Sukses semuanya Bapak-Bapak Ibu dalam melaksanakan penelitian dan pengabdiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahannya dari Ketua LPPM, Bapak Dr. Infarid Wajdi. Ya, beranjak ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi mengenai teknis mengenai prosedur dan pengumpulan laporan skim gaji. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nur Haula. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Serang Raya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2 ya. Masih belum hadir, insya Allah nanti sebentar lagi mungkin akan hadir membersamai kita. Kemudian yang saya hormati pula Ketua LPPM, yang saya hormati para dekan, ketua lembaga yang ada di lingkungan Serang Raya, kemudian yang saya cintai rekan-rekan semua para dosen tetap di lingkungan Universitas Serang Raya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan pada masa pandemi ini. Kemudian bagi yang sakit, semoga Allah sembuhkan seperti itu dan diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share dan menyampaikan lebih ke arah teknisnya mungkin ya. Saya akan bacakan saja panduan yang
sudah kita buat di tim LPPM seperti itu. Mohon izin untuk share screen ya. Bentar Bapak Ibu, saya cari dulu. Yang barunya sebentar ya Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Maaf tadi ada kendala teknis. Saya akan lebih bacakan ya panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat SKIM Gaji tahun 2022. Tadi sudah disinggung oleh Ketua LPPM Bapak Farid ya, bahwa kemudian kita ada perubahan yang mencolok mungkin terkait dengan paperless. Jadi nanti Bapak Ibu semua mengumpulkannya dalam bentuk soft copy, bukan kemudian hard copy. Kita tidak menerima lagi dalam bentuk hard gitu ya. Semoga ini juga ya dapat mempermudah ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Nanti buku panduan, kemudian laporan, kemudian proposalnya, contoh proposalnya gitu ya, panduannya juga bisa di-upload di web LPPM. Setelah acara ini selesai ya Bapak Ibu. Nah, secara umum ketentuan umumnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi proposal dan laporan akhir penelitian pengabdian SKIM Gaji tahun 2022 ini memiliki ketentuan umum sebagai berikut ya. Yang pertama, setiap dosen tetap Unsera wajib membuat proposal dan laporan akhir SKIM Gaji. Kemudian yang kedua, ini juga perbedaan ya dari tahun yang lalu. Pengusul penelitian pengabdian SKIM Gaji adalah dosen tetap Unsera, terdiri dari 1 orang ketua dan 1 anggota dosen. Nah, kemudian ada tambahan Bapak Ibu semua. Jadi wajib menyertakan mahasiswa aktif maksimal 2 orang. Nah, ini mungkin perbedaan yang berikutnya ya. Kemudian yang ketiga, usulan dilakukan melalui LPPM Unsera dengan persetujuan pimpinan fakultas. Jadi tetap melalui dekan masing-masing di fakultas masing-masing terlebih dahulu, baru nanti di submit, di upload ya ke LPPM. Kemudian yang keempat,
program penelitian pengabdian skim gaji tahun 2022 ini merupakan program berbasis luaran. Ini juga perbedaannya ya Bapak Ibu semua. Jadi terdiri dari laporan akhir yang disahkan oleh fakultas dan publikasi pada jurnal minimal terindeks Google Scholar ya. Terindeks Scholar atau proceeding juga bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, nah di setiap luaran penelitian Bapak Ibu semua, baik itu penelitian atau pengabdian, wajib mencantumkan ucapan terima kasih acknowledgement ya, yang menyebutkan sumber pendanaan. Nah, ini ada contohnya juga, penelitian atau proyek pengabdian ini dibiayai oleh LPPM Unsera. Harapannya kemudian ini menambah menambah publikasi kita yang kemudian ketika searching gitu ya Unsera, maka kemudian akan muncul di paper kita masing-masing seperti itu. Kemudian yang keenam, luaran publikasi penelitian pengabdian skim gaji tahun 2022 ya harus sudah mendapatkan status diterima atau accepted ya per Januari 2023. Jadi untuk proposalnya itu maksimal dikumpulkan melalui link yang sudah kami buat itu 15 Maret Bapak Ibu semua 2022. Adapun kemudian laporan akhir dan kemudian publikasinya nanti dikumpulkan paling akhir itu adalah Januari 2023. Itu untuk ketentuan umum ya. Nah, kemudian mekanisme pengumpulan proposalnya maksimal 5 halaman. Jadi kita nggak banyak-banyak gitu ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu banyak sekali kalau halamannya ketika membuat proposal. Kita batasi maksimal 5 halaman. Cuman ini tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan laporan. Kemudian ditulis menggunakan huruf Times New Roman ya, 12 PT dan spasi 1,5. Ukuran kertasnya A4, margin 4433 ya. Nah, kemudian pengumpulan proposalnya di sini 10 Maret ya, maaf 10 Maret 2022 melalui tautan berikut ini. Jadi tautannya bisa diklik, nanti Ibu Bapak persiapkan filenya dalam bentuk PDF ya, maksimal 1 MB kalau tidak salah. Itu nanti diupload di sana. Nah, sistematikanya Bapak Ibu semua kita buat sesimpel mungkin. Di sini ada halaman judul, ada di lampiran juga ya. Kemudian halaman pengesahan, kemudian ada latar belakang, berisi masalah, tujuan, objek penelitian atau pengabdian. Kemudian ada metode penelitian atau pelaksanaan pengabdian, manfaat penelitian pengabdian, dan terakhir daftar pustaka. Nah ini nanti bisa diunduh juga gitu ya contoh proposalnya dan pengabdian skim gajinya di web LPPM gitu ya. Setelah acara ini selesai. Nah, adapun laporan pengumpulannya Bapak Ibu semua hampir sama ya. Cuman kemudian maksimalnya berjumlah 15 halaman. Kalau tadi proposalnya itu 5 halaman, kalau laporan akhirnya 15 halaman. Nggak ada perubahan yang lainnya, cuma kemudian kita jumlah halamannya saja. Nah, laporannya juga sama, Bapak Ibu upload ya di link yang sudah kita sediakan seperti itu. Ini tinggal diklik. Nah, nanti yang yang perlu disiapkan mungkin bentuk laporannya PDF gitu ya, dan kemudian luarannya juga Bapak Ibu download seperti itu. Dan linknya juga jangan lupa disiapkan. Nanti tinggal masukkan ke dalam Google Form yang sudah kita sediakan seperti itu. Nah, sistematika penulisannya juga sudah kita buatkan ya Bapak Ibu. Ini ada tabel 1 ini isi laporan akhir kegiatan penelitian, kurang lebih ada halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Kemudian ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Jangan lupa juga ketika
di laporan ini mencantumkan daftar pustaka dan lampiran jika dibutuhkan ya. Kemudian laporan akhir pengabdian juga hampir sama Bapak Ibu dengan laporan penelitian. Nah, ini untuk halaman judulnya sudah kita sediakan. Jadi ada ketua, anggota minimal 1 ya, anggota dosen, dan anggota mahasiswa maksimal 2. Kemudian ini lembar pengesahannya nanti bisa dilihat. Nah, untuk biaya yang diusulkan, ini kita pakainya 2 dosen ya, 2 orang, jadi 12 juta untuk penelitian dan 3.600.000 untuk pengabdian. Sengaja kemudian nanti Bapak Ibu semua ya, kalau misalnya laporan penelitian atau proposal penelitian berarti kemudian 2 juta saja. Kalau misalkan laporan pengabdian ya 3.600.000. Kita seragamkan semuanya seperti itu. Itu Bapak Ibu semua untuk teknis mekanisme panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Skim Gaji tahun 2022. Nanti mungkin jika ada yang mau bertanya boleh nanti saya dan Pak Farid ya coba untuk menjelaskan. Saya kembalikan dulu kepada MC. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nurhaula yang telah memaparkan mengenai panduan prosedur dan pengumpulan skim gajinya. Ya. Di share link-nya Mas. Ya, baik, sekedar informasi untuk buku panduan mengenai skim gaji ini nanti akan kita upload dan Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya di laman web LPPM Unsira ya. Baik, beranjak ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, barangkali dari Bapak Ibu dosen yang di sini belum cukup jelas mengenai pemaparan mengenai buku panduan tadi, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, boleh di sesi ini saya buka untuk tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu dosen ada yang mau menanyakan. Boleh, silakan. Ya, ada yang raise hand-nya ini. Bu April. Ya, Bu April. Bu April silakan. Silakan untuk Bu April ya. Yang ingin bertanya? Ya. Silakan Bu April. Oh ya, untuk anggota apakah masih kayak yang tahun-tahun sebelumnya? Kalau untuk penelitian 3, pengabdian bisa 4 gitu maksimal, atau ada ketentuan lain yang udah berubah? Gitu saja sih Pak. Udah Pak, udah makasih. Ya, sebentar Pak. Baik, Bapak Ibu semua, untuk anggota ada perubahan. Jadi anggota penelitian dan pengabdian itu minimal 1 anggota dosen saja. Jadi setiap penelitian dan pengabdian maksimal 2 dosen. Jadi hanya 2 orang dosen seperti itu ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 2 itu mohon maaf ya. Jadi tidak bisa. Jadi harapannya kemudian ini juga menambah publikasi kita gitu di jurnal ataupun proceeding seperti itu. Jadi kita batasi 2 orang dosen. Nah, kita juga wajib untuk melibatkan mahasiswa. Ini Bapak Ibu semua untuk menunjang akreditasi di program studi ya. Jadi ada ketentuan karena kita juga ada Merdeka Belajar. Jadi harapannya kemudian Bapak Ibu melibatkan anggota dari mahasiswa. Nah, melibatkan mahasiswanya maksimal pengabdian dan penelitian itu 2 orang. Maksimal 2 orang mahasiswa. Jadi totalnya ya kalau dengan mahasiswa berarti maksimal 4 orang gitu.
Seperti itu, Bu April, semoga bisa menjawab. Bagaimana Ya, Bu terima April? kasih, Pak. Ya. Berarti sama ya, penelitian berarti dosennya satu ya? Ya, Anggotanya satu. Berarti ya. suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus sih, Bu. Pengabdian juga. Ya, berlaku Oh, iya, untuk jelas. penelitian Terima kasih, dan Pak Homa. pengabdian. Sami-sami. Oke, kasih Pak Terima kasih. Haula. Ya, semoga bisa menjawab ya Bu April untuk pertanyaannya. Baik, ke penanya berikutnya. Bapak Deli Maulana, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi silakan, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua sehat semuanya. Ini yang saya tanyakan soal pengabdian ya. Jadi kalau kita lihat di BKD itu kan ada beberapa varian ya dalam pengabdian ya, tidak hanya melakukan melakukan kegiatan di masyarakat ya, melakukan pengabdian, tetapi ada varian lain gitu ya. Yang pertama adalah menjadi pembicara yang sifatnya insidental ya, atau misalnya Pak Haula dipanggil untuk menjadi narasumber misalnya di Bapeda Provinsi. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari pengabdian seperti itu. Lalu yang kedua, Pak Haula menjadi editor ya, atau pengelola jurnal ya, Wikrama misalnya. Itu juga bisa menjadi varian dari pengabdian. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa membuat varian-varian itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita dipaksa untuk melakukan kegiatan yang bisa jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari skim gaji ini, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di BKD pasti ada itu ya, varian-varian itu. Nah kalau soal penelitian ya saya sepakat ya bahwa variasinya adalah melakukan riset dan publikasi, dan itu menjadi syarat mutlak lah seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu LPPM juga harus adaptif soal itu gitu ya, soal itu, sehingga kita nggak dipaksa gitu, ayo bikin kegiatan, padahal kita sudah melakukan gitu. Misalnya Pak Haula menjadi pengelola jurnal gitu ya, menjadi editor ya, bukan menjadi reviewer ya. Kalau reviewer itu berarti itu masuknya ke penunjang lainnya seperti itu. Tapi kalau editor ya itu masuknya ke pengabdian seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan bukan berarti ingin diubah ya, tapi supaya lebih itu juga lebih adaptif lah soal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Deli Maulana atas pertanyaan dan masukannya. Ya, barangkali Bapak Nur Haula ada yang mau ditanggapi, Pak? Langsung ke Ketua LPPM. Oh, silakan pada Ketua LPPM, Bapak Infarid Wajdi. Barangkali ada tanggapan. Terima kasih Pak Deli atas masukannya. Memang ada beberapa kegiatan seperti editor jurnal ya, itu masuk ke pengabdian. Cuma memang kalau kayak menjadi narasumber itu setahu saya, karena saya mengalami juga ya, menjadi narasumber itu digeser jadinya kegiatan tambahan gitu, ke komponen D ya kalau misalnya. Jadi saya terus terang mengalami, habis juga saya kegiatan pengabdian saya nggak diakui gitu. Jadi memang harapannya sih kegiatan pengabdiannya itu, jadi kegiatan pengabdiannya itu berbasis kegiatan yang ke masyarakat gitu ya. Itu harapan kita gitu ya. Jadi misalnya
kita ambil contoh saja ketika kita KKM, ya sambil KKM kita mengadakan pengabdian gitu ya. Itu jadi ini juga tidak memberatkan kan sebenarnya. Atau penelitian misalnya, sebenarnya topik-topik skripsi itu kan bisa diangkat untuk publikasi juga, itu juga bisa diangkat untuk laporan kegiatan penelitian kita gitu, karena kita melibatkan mahasiswa gitu otomatis ya. Jadi apalagi kita masih memakai sistem pembimbing 1, pembimbing 2 gitu. Itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan penelitian skim gaji ini. Jadi otomatis 2 orang dosen, 1 orang mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya itu kegiatan-kegiatan lain yang tidak dimasukkan ke dalam buku panduan ini, memang untuk saat ini kita memang fokusnya ke arah sana gitu. Jadi kegiatan yang berdampak sosial. Nah, mudah-mudahan itu tidak memberatkan bagi Bapak Ibu dosen. Tapi nanti kita akan pikirkan ya untuk edisi tahun 2023 mungkin ya, bagaimana caranya kita mengadopsi kegiatan-kegiatan selain yang bersifat sosial gitu. Itu mungkin tanggapan kami Pak Deli. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya dari Ketua LPPM. Barangkali mudah-mudahan bisa menjawab untuk Bapak Deli Maulana. Ya, pertanyaan berikutnya ya kita buka dari Ibu Sumiati. Ibu, silakan Ibu. Barangkali ada yang bertanyakan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ketua LPPM ingin menanyakan seperti ini mengenai penelitian. Kalau di BKD atau LKD semester itu penelitian itu bisa lanjutan ya, karena ini kan berbasisnya adalah output, berarti kan jurnal. Apakah setiap 1 semester itu hasilnya tetap ada output berupa jurnal, atau bisa tidak misalnya kayak seperti BKD, misalnya semester ganjil belum selesai terus dilanjutkan di semester genap, jadi mengikuti yang format yang di BKD, karena proses untuk publisher itu kemungkinan tidak waktunya tidak cepat, karena masing-masing publisher kan ada waktunya, ada yang kadang lama. Seperti itu, kita sudah memasukkan judul itu di tempat yang kita mau publish, tetapi pada saat laporan akhir semester, tempat yang kita publish itu belum dipublish. Apakah ada kemungkinan untuk prosesnya lanjutan? Seperti itu, mohon petunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan Bapak. Ada yang mau ditanggapi? Ya. Pada dasarnya ya Bapak Ibu semua, yang kami kami wajibkan hanya 1 tahun. Jadi laporannya itu hanya 1 tahun. Adapun untuk keperluan BKD, LKD yang mekanismenya 1 semester gitu ya, Bapak Ibu semua ya silakan Bapak Ibu dibuatkan laporan kemajuannya saja. Tapi itu sifatnya tidak wajib ya Bapak Ibu semua. Jadi LPPM hanya mewajibkan 1 tahun, 1 periode itu hanya 1 saja. Jadi baik itu penelitian ataupun pengabdian. Kalau misalkan untuk keperluan BKD, LKD yang memang butuh dua proposal atau 2 laporan kemajuan dan laporan akhir, ya silakan Bapak Ibu semua siasati sendiri seperti itu ya. Nanti kalau misalnya butuh tanda tangan pengesahan dari LPPM ya tidak masalah, nanti silakan datang ke LPPM. Namun yang perlu kami tekankan, program skim gaji ini karena kan 1 tahun 1 kali ya, jadi laporan dan outputnya berupa jurnal itu hanya 1 kali saja, nanti di bulan Januari tahun depan, seperti itu. Bu Sumiati. Terima kasih Bapak atas petunjuknya. Jadi memang jelas 1 tahun 1 output ya. Jadi kalau seandainya belum publish itu maksudnya di laporan kemajuannya.
nanti seperti Iya, yang betul. dikasih ya. Itu Terima kasih laporan Bapak. kemudian. Siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sumiati atas pertanyaannya. Baik, ke penanya berikutnya, yaitu Bapak Dadi Cahyadi. Pak Dadi, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan di LPPM tim sehat selalu dan juga rekan-rekan semua di Unsera. Pertanyaannya adalah, mungkin bukan pertanyaan, saran kali ya Pak Farid dan Pak Haula. Ya, silakan. Kalau Pak. misalnya tadi informasi tentang skripsi adik-adik kita bisa bisa dilakukan sebagai penelitian, misalnya kita mau berkolaborasi lah dengan dosen luar di Untirta gitu misalnya Pak Farid ya. Nah itu kan akhirnya pasti kan menambah jumlah dosen gitu tuh Pak Farid. Kan asumsi kami biar satu napas ya, pelaporan LPPM iya, gitu kan. Terus mungkin sister dan BKD LKD juga sekalian gitu tuh. Nah maksud saya jumlah tadi mungkin mohon di review ulang ya, misalnya ada kasus tadi tuh, misalnya berkolaborasi dengan dosen di luar gitu kan. Kami misalnya berdua, ya kan? Misalnya saya sama Pak Farid, karena mungkin mau berkolaborasi dengan kita kan jadi ada nambah satu orang, misalnya begitu Pak Farid. Kemudian yang kedua tentang pengabdian tadi, berarti kan artinya bisa ya kita misalnya tadi di KKM ya, kita siasati dengan adanya kegiatan yang sifatnya di masyarakat ya. Begitu ya Pak ya. Demikian Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan untuk tanggapannya dari Pak Nur Haula atau Pak Farid. Ya, untuk melibatkan dosen ya dari luar, Bapak Ibu semua, sebenarnya tidak masalah. Hanya saja yang dicantumkan nanti di laporan itu tetap dosen yang memang di lingkungan Universitas Serang Raya. Karena kan ini memang program skim gaji ya. Kalau misalnya boleh apa namanya? Ya boleh berkata jujur, ini wilayahnya memang bukan LPPM sebenarnya. Jadi LPPM hanya membantu gitu kan untuk Bapak Ibu semua dalam pelaporan skim gaji yang masuk ke tambahan gaji kita gitu ya, seperti itu. Jadi karena butuh laporan, tadinya juga kalau misalnya boleh cerita, tadinya kita tidak ada laporannya, jadi langsung luarannya saja gitu ya. Tapi karena memang dirasa perlu untuk ada laporannya, maka kemudian ada juga laporan yang harus dikumpulkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, tapi kan coba kita siasati lagi, sehingga tidak ada yang berbentuknya hard ya, tapi kemudian soft copy seperti itu, jadi bentuknya file saja cukup. Nah, oleh sebab itu mangga silakan berkolaborasi dengan dosen yang lain, tapi harapannya laporannya, proposalnya tetap dengan dosen di internal kita ya, Universitas Serang Raya, seperti itu. Ada di ya, berarti Pak Haula, misalnya kita berkolaborasi bertiga, yang satu dosen luar, tetap ya penulisan laporan internal makan dia dua gitu ya yang dicantumin. Ya betul Bapak, seperti itu kurang lebih. Nah untuk pengabdian misalkan KKN boleh banget. Jadi tetapi nanti laporannya tetap ya Bapak Ibu semua, laporannya satu dosen dan satu anggota dosen sama mahasiswa. Mahasiswa KKN-nya misalkan jumlahnya per kelompok itu 15 ya tidak dicantumkan semuanya. Oleh sebab itu ya nanti kan di laporan KKN harapannya Bapak Ibu yang membuat laporannya nanti tinggal dilaporkan sebagai bentuk
laporan akhir. Nah, cuma di sini kan ada tambahannya adalah jurnal. Untuk pengabdian ini biasanya juga kita bekerja sama dengan STAN. Nah, itu kan ada yang namanya call for paper ya, pengabdian. Bapak Ibu semua bisa masukkan ke dalam STAN tersebut, nanti bentuknya proceeding, nggak masalah, nanti bisa kita akui sebagai bentuk keluaran yang bisa dilaporkan. Seperti itu Pak, jadi kurang lebih. Baik, makasih Pak Pula. Mungkin ada tambahan dari Pak. Ya, Pak, ada tambahan dari Pak Farid? Mohon. Ya, sama-sama. Cukup Pak, kayaknya Ya. Pak Dadi juga udah puas. Baik, ya, terima Udah kasih mau Pak habis, Dadi. Ya, barangkali dapat menjawab pertanyaannya Pak ya. Baik, untuk penanya berikutnya, Bu Harsiti. Ya, silakan Ibu, kemukakan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan program pengabdian, ini kan saya dan tim itu sudah merencanakan kegiatan pengabdian di semester depan itu bermitra dengan Federasi Serikat Pegawai Kimia, Energi dan Pertambangan (SPSI) ya. Itu karena kegiatannya banyak sekali, ada beberapa materi, kurang lebih 4-5 materi ya. Nah ini sehubungan dengan adanya banyak materi ini, saya juga banyak melibatkan beberapa dosen, lebih daripada 3-4 malah yang saya libatkan. Itu kan karena kita mengingat kebetulan itu kegiatannya bersifat pelatihan dan workshop ya, dan dibuat dalam beberapa workshop 1 dan 2. Jadi karena memang kita implementasi kegiatan itu di masyarakat, dalam hal ini masyarakatnya adalah pekerja. Nah, untuk mengetahui dampak dari kegiatan yang kita selenggarakan itu tidak cukup 1 kali kegiatannya. Nah, sehubungan dengan adanya pembatasan jumlah personil dosen, ini rasanya bagaimana ya, mohon masukannya, karena kita sudah terlanjur setting 4 orang, mengingat biaya itu kan kalau 1 workshop itu saya targetkan itu 30 pekerja seprovinsi Banten gitu kan. Untuk 2 orang hanya 3.600.000 rasanya minim gitu. Makanya kita mengajak beberapa dosen yang lain, ada sekitar 4 orangan. Mohon solusinya untuk jumlah personil seperti tadi yang disampaikan Pak Dadi, bahwa mungkin bisa direview ulang untuk jumlah personil dosen yang terlibat dalam suatu kegiatan. Terima kasih, mudah-mudahan ada pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harsiti atas pertanyaannya. Ya, barangkali Bapak ada yang bisa menjawab, Pak Nur Haula atau Pak Farid? Langsung Pak Farid kebijakan. Ya, silakan Oke. kepada Pak Farid untuk menjawab. Ya, izin jawab ya. Jadi memang ini kan skim gaji itu memang yang sudah ditempelkan ke gaji kita gitu ya. Dan itu nominalnya sangat kecil sekali gitu kalau untuk ukuran kegiatan penelitian atau pengabdian. Makanya kita juga berpikirnya skala kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya proyek yang dilakukan oleh Ibu itu luas ya cakupannya ya. Jadi mungkin sempalannya aja itu Bu. Karena kalau misalnya memakai dana yang besar, itu kan berarti tidak mencukupi ya. Jadi kewajarannya tidak wajar gitu jadinya gitu dengan dana yang sudah nempel di gaji kita seperti itu gitu. Jadi mungkin untuk teknis pelaporannya saja Bu disiasati ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu juga melakukan kegiatan pengabdian ini untuk skim yang lainnya gitu. Jadi sempalannya itu mungkin dijadikan untuk ke skim gaji itu nggak apa-apa. Jadi disesuaikan saja dengan nominal yang segitu, gitu ya, dengan anggota yang sewajarnya gitu. Ya mungkin
Itu jawaban kami gitu Bu ya. Karena kami memang hanya memfasilitasi apa yang sudah berjalan dan kita mencari kewajarannya gitu dengan dana yang seuprit itu gitu supaya bisa melakukan penelitian sekaligus pengabdian dalam jangka waktu 1 tahun. Itu Bu, jawaban kami. Disesuaikan saja. Disesuaikan ya Pak ya. Oke, keluarannya apakah harus jurnal atau boleh bentuk yang lainnya? Kan kalau masalah pengabdian itu kan keluarannya banyak ya Pak ya, bisa jurnal atau proceeding, kemudian video kegiatan, kemudian juga dipublish di media elektronik atau media cetak, atau hanya jurnal saja? Gitu. Ini masih jalan. Ya, kita fokus di jurnal dan proceeding Bu, untuk skim gaji ini, karena memang kita ingin meningkatkan luaran publikasi ya di 2 jenis ini, jurnal atau proceeding gitu. Kenapa kita memperbolehkan proceeding? Karena mungkin ini lebih mudah juga ya untuk publikasi, istilahnya langsung diterimalah gitu ya. Tingkat akseptasinya tinggi gitu, lebih mudah. Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan untuk publikasi di jurnal. Jadi dua luaran publikasi ini yang kita utamakan. Terima kasih Pak Farid. Mungkin tambahan ya Pak. Sama. Ya, silakan Pak, ada yang mau ditambahkan? Untuk kasusnya Bu Harsiti misalkan melibatkan banyak dosen, sebenarnya nggak masalah gitu ya melibatkan banyak dosen. Cuma nanti laporannya itu dipecah-pecah aja Bu. Jadi satu misalkan tadi fokusnya A, satu fokusnya B, satu fokusnya C gitu kan. Jadi dananya juga memang mungkin terkumpul lebih banyak, anggotanya juga banyak, cuman memang laporannya itu ya tetap 2 orang seperti itu. Dan kemudian nanti diterbitkan misalkan kalau misalnya ikut lista misalkan ya dipecah-pecah saja tuh laporannya. Jadi kan ya, jadi prosedurnya juga banyak juga gitu. Seperti itu Bu. Jadi tidak membatasi untuk kemudian Bapak Ibu semua misalkan pengabdian itu hanya 2 orang saja, tidak. Tapi kemudian boleh banyak orang, cuman karena kemudian laporannya kita itu ya hanya 2 orang, nanti dipecah tuh laporannya jadi dua gitu ya. 1A, 1B, 1C itu kan bisa juga. Nanti tinggal kemudian pembahasannya atau latar belakangnya yang berbeda gitu di setiap lokus pengabdiannya seperti itu. Seperti itu Bu, disiasati saja lah biar kemudian memang bisa menggugurkan pengabdian dan penelitian kita. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Farid dan Pak Haula. Sami-sami. Ya, terima kasih kepada Bu Harsiti atas pertanyaannya. Baik, untuk yang bertanya langsung, apakah masih ada? Bu Wike. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Wike. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya ini bukan secara langsung menanyakan terkait skim gaji, rasanya sudah diwakili oleh Bapak Ibu yang lain terkait pertanyaannya. Mungkin terkait insentif Pak Farid, Pak Haula, apakah ada misalkan kan kita kemarin udah ada skim hibah internal gitu ya, kompetitif internal, kemudian ini juga kita akan ada kalau ada yang lolos untuk skim dikti, kemudian sekarang ada skim gaji gitu ya. Nah, terkait itu rasanya memang bebannya cukup banyak gitu ya, di luar BKD ada melebihi BKD gitu, tapi itu kembali lagi ke masing-masing dosen gitu ya. Nah, apakah ada, kalau misalkan ada insentif gitu dari kampus gitu ya terkait capaian di luar kewajiban janji yang ada di internal atau janji yang ada di skim gaji, kemudian berhasil lagi menghasilkan output gitu ya, entah itu output hak cipta atau output publikasi gitu, apakah ada skim lainnya yang ditawarkan oleh KPM
entah itu insentif publikasi atau apapun itu gitu Pak, mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Ya, silakan Bapak, ada yang bisa menanggapinya? Ya, untuk insentif tambahan ya Bapak Ibu semua. Soalnya nanti kita bercoba untuk koordinasi dengan fakultas dan prodi gitu ya. Di RKAD selanjutnya ya coba kita anggarkan. Ya semoga kemudian kita berdoa bersama untuk kemudian bisa di ACC gitu kan. Sehingga nanti ketika ada yang Bapak Ibu semua outputnya melebihi yang telah ditargetkan, misalkan terindeks Scopus gitu ya, Q1 atau Q2, nanti bisa diganti untuk biaya publikasinya. Cuman memang masih belum kita ini rencanakan Ibu. Nanti kalau ada RKAD yang baru, kita coba koordinasikan dengan fakultas dan prodi ya, supaya nanti dana yang ada itu kita bisa maksimalkan gitu di LPPN. Jadi nanti kalau misalkan ada luaran yang memang mencapai Scopus gitu ya, atau HKI yang memang luar biasa, bisa nanti didiskusikan lah untuk kemudian ada rewardnya. Mungkin ada tambahan. Ya, mungkin saya izin nambahin ya sedikit. Ya, silakan Pak. Mudah-mudahan ya dalam Renstra Unsera mulai tahun 2022 ini rencananya memang ada ya untuk insentif publikasi ini ya, termasuk HKI juga. Jadi nanti ini kebetulan disinggung tentang HKI ya, insya Allah minggu depan kita ada sosialisasi tentang HKI dan bagaimana cara prosedur mendaftarkan HKI ya lewat LPPM. Karena yang saya dapatkan informasinya ini untuk 5 tahun atau 3 tahun ya, itu free ya untuk lembaga pendidikan gitu, untuk pendaftaran HKI lewat lembaga pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu ya. Untuk insentif memang sudah ada ya, sudah direncanakan dalam Renstra Unsera. Mudah-mudahan dalam pengisian RKAD seperti yang tadi disinggung oleh Pak Haula ya, itu ada insentif untuk keluaran publikasi dan HKI, terutama untuk paten dan desain industri ya. Itu mungkin sementara jawaban kami, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Ike. Baik, terakhir untuk yang bertanya langsung dari Bu Soifah. Setelah pertanyaan langsung ini nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke ruang chat kita. Baik, berikutnya Ibu Soy, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Wahyu dan Bapak Ibu tim LPPM, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait luaran ya. Tadi luarannya kalau tidak salah jurnal terindeks Google Scholar ya. Nah, apakah diperbolehkan luaran itu misalkan proceeding, ter-ISBN seperti itu, ataukah terindeks baik untuk penelitian ataupun pengabdian? Karena kalau misalkan dibatasi waktu, biasanya kan kalau ke jurnal kita nunggu keputusan dulu, submit, revisi, dan biasanya butuh waktu agak lama. Cuman kalau memang proceeding seminar, baik itu nasional atau internasional, kan biasanya lebih cepat seperti itu. Apakah diperbolehkan untuk luaran proceeding terindeks, misalkan ISBN ataupun Scopus seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Soifah atas pertanyaannya. Ya, barangkali Pak Nur Haula atau Pak Farid bisa menanggapinya. Ya, izin saya ini ya. Tadi luaran memang di buku panduan yang ditampilkan tadi tertulis hanya jurnal ya. Sebenarnya ada versi revisinya yang sudah ditambahkan proceeding gitu ya. Tadi disampaikan juga dalam di awal-awal luaran publikasinya itu bisa berbentuk jurnal atau proceeding minimal terindeks Google Scholar gitu. Karena memang Sinta itu kan mengacunya ke sana ya, ke Google Scholar gitu. Sehingga publikasi kita itu bisa nambah-nambah daftar publikasi kita di Sinta gitu.
Itu ya pertanyaannya Bu ya. Ya, Pak, terima kasih jawabannya sudah saya tata. Ya, terima kasih Bu Soy atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Farid untuk menjawabnya. Ya, untuk berikutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari ruang chat kami. Tapi sebelumnya kami ingatkan kepada seluruh para dosen untuk mengisi absen melalui link yang sudah kami share di ruang chat kami ya. Jangan lupa untuk mengisinya. Baik, pertanyaan pertama ini dari YS. Pertama, pertanyaannya yaitu, Pak, saya sudah ngumpulin kemarin dan sudah keluar juga SK selesainya. Apakah harus kirim ulang lagi? Pertanyaan kedua, apakah ada perubahan kebijakan ini? Ada perubahan juga dengan keuangannya? Baik, terima kasih. Untuk skim yang sudah berjalan tahun 2021 ya, itu ya sudah selesai, berarti tidak harus mengumpulkan lagi Bapak Ibu semua. Nah, ini kita mulai di skim yang baru di tahun 2022. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setelah ini kami beri waktu ya sampai tanggal 15 Maret untuk membuat proposal sederhana. Nanti bisa dikumpulkan melalui link yang sudah kita sediakan seperti itu. Nah, untuk yang sudah berjalan ya sudah, itu mah memang sudah selesai. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada perubahan kebijakan ya dengan keuangan? Kalau ini kami tidak bisa menjawab karena memang sampai saat ini belum ada perubahan terkait dengan keuangan. Ya, kita berdoa bersama ya Bapak Ibu semua, karena kita ini mengembangkan lembaga ya, semoga juga lembaga bisa mengerti gitu kan. Nah, harapannya gitu ya bagi kita dosen ataupun ya staf semuanya, biar ada perubahan dengan keuangannya. Iya, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab ya pada pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Anharudin ya Pak ya, izin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah pengabdian masyarakat juga wajib melibatkan mahasiswa? Nah, untuk pertanyaan keduanya, untuk pengabdian, apakah juga wajib luaran berupa jurnal atau proceeding terindeks? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anhar. Untuk pengabdian masyarakat ya wajib juga melibatkan mahasiswa, sama ya timnya untuk dengan penelitian. Jadi mahasiswa yang dilibatkan hanya 2 maksimal. Seperti itu bisa dicantumkan nanti. Terus untuk pertanyaan yang kedua, untuk keluarannya tadi juga sudah disinggung, jadi boleh proceeding terindeks sekolah, nggak masalah Pak. Jadi biar kita tidak memberatkan, tidak harus terakreditasi Sinta ya, terutama untuk pengabdian yang memang jurnalnya terbatas. Jadi boleh kemudian hanya proceeding pendek, tidak masalah. Seperti itu Pak Anhar, semoga bisa menjawab. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaannya Pak Anhar ya. Ya, ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Pak Ahmad Dedi. Ya, kalau melibatkan mahasiswa, apakah bisa dikonversi ke SKS seperti KKM atau apa gitu? Kalau ini Pak Farid. Baik, izin jawab G. Kalau untuk masalah konversi itu mungkin bisa dikoordinasikan dengan prodi bersangkutan gitu ya. Untuk apa rekognisi ya namanya ya, rekognisi SKS, MBKM. Nah, bisa mungkin ke KKM, skripsi jelas ya, skripsi atau KKP gitu. Tapi itu ranahnya ke prodi, jadi yang berhak menentukan rekognisi SKS-nya itu ke prodi. Mungkin itu tanggapan dari kami. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Dedi. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Dwi Nurina Pitasari, izin bertanya. Terkait ketua dan anggota, itu harus satu prodi atau bisa berbeda prodinya? Ya, untuk anggota dan ketua itu bebas ya, Bapak Ibu semua. Asalkan memang
dosen tetap di lingkungan Universitas Serang Raya. Seperti itu. Jadi kita tidak batasi prodinya. Namun harapannya memang yang sebidang gitu ya, sebidang senior kemudian dapat menunjang juga istilahnya roadmap penelitian Bapak Ibu di bidang penelitian dan pengabdiannya seperti itu. Jadi satu rumpun lah kalau bisa diutamakan. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, ya nggak masalah, walaupun kemudian beda prodi ya. Nah, kalau misalkan tidak ada anggotanya, misalkan sendiri, nggak masalah juga. Misalkan saya bisa sendiri, gitu. Tidak melibatkan anggota, ya nggak apa-apa juga. Karena dari hasil evaluasi kemarin, ada juga banyak juga dosen yang kemudian sendiri penelitian tim penelitian dan pengabdiannya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dari Bu Nurina ya. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Pak Saleh. Izin bertanya, kalau misalkan kita mengajar di kelas Digital Talent Scholarship yang diadakan oleh Kementerian Kominfo, apakah bisa diakui sebagai kegiatan pengabdian? Untuk kegiatan DTS mengajar untuk masyarakat umum, itu apakah bisa diakui sebagai kegiatan pengabdian? Ya, pada prinsipnya sih semua hal yang berbau kegiatan pada masyarakat dianggap sebagai kegiatan pengabdian ya Bapak Ibu semua. Namun yang kemudian kita tanah di LPP ini yang dikelola adalah gajinya. Nah, tadi yang disinggung oleh Pak Farid, Ketua LPPM, untuk pengabdian khususnya gitu ya, itu kita masih ke arah laporan akhir dan jurnal atau proceeding gitu ya, seperti itu. Nah, ini wilayahnya yang harapannya ketika kemudian kita fokus di bidang ini bisa meningkatkan level kinerja pengabdian dan penelitian kita seperti itu. Jadi untuk laporkan sebagai misalkan Bapak nih ya untuk mengajar di kelas digital talent ya nggak masalah juga. Bapak bikin laporannya, kemudian Bapak juga coba masukkan ke proceeding atau kemudian ke jurnal, kemudian terbit ya nggak masalah juga. Itu kan sebagai pengabdian juga seperti itu. Yang pastinya ya laporannya gitu Pak sama jurnalnya. Itu aja sih Pak intinya. Manggalah dikemas demikian rupa agar kemudian lebih berupa luaran gitu outputnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Pak Saleh Juyatna ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya yaitu datang dari Bu Ade Nahdiatul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Bapak Ketua LPPM terkait proposal penelitian dan PKM. Pertanyaan pertama, seperti ada ketentuan hibah dikti untuk anggota dosen, apakah tidak sebaiknya maksimum 2 orang agar keragaman keilmuan dapat tercapai? Nah, pertanyaan berikutnya yaitu mahasiswa selama ini selalu dicoba untuk gerak dan ikut serta dalam kegiatan dosen, penelitian, dan PKM, namun belum ada hasrat dan keinginan mandiri. Mohon kiranya ada format yang jelas antara LPPM dengan Prodi agar dapat menggerakkan mahasiswa. Seperti itu. Ya, mangga Pak, barangkali bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ade. Baik, izin jawab ya. Untuk pertanyaan dari Bu Ade, yang pertama ketentuan seperti dikti ya 2 orang ya. Untuk saat ini kami coba melakukannya dengan cukup 2 orang dosen saja. Itu juga kita perbolehkan dari lintas prodi ya. Jadi keberagaman latar belakang dosen juga kita adopsi gitu ya. Ya mudah-mudahan ini cukup ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Nanti kalau misalnya memang setelah pelaksanaan 2022 ini kita akan evaluasi apakah memang memberatkan atau tidak gitu ya. Nanti kita akan evaluasi untuk selanjutnya di tahun 2023. Sementara sesuai dengan buku panduan saja dulu.
Yang kedua, mengenai mahasiswa ya, memang tipikal mahasiswa kita secara umum memang tidak mandiri ya. Jadi berarti kitanya yang harus berusaha ya, bagaimana caranya melibatkan mahasiswa ini. Apakah kita melibatkan mahasiswa yang sedang ikut KKM atau melibatkan mahasiswa yang sedang ikut mata kuliah kita gitu ya. Jadi memang kalau mengharapkan inisiatif mahasiswa rasanya agak berat juga ya. Tapi kita bisa coba dari kita sendiri gitu ya untuk mengambil mahasiswa yang terlibat dalam perkuliahan kita gitu ya. Baik itu perkuliahan reguler ataupun dalam perkuliahan KKP atau KKM, itu bisa kita minta bantuan dari mahasiswa. Jadi kitanya Bu ya yang dituntut untuk bisa melibatkan, karena memang kalau mengharapkan inisiatif mahasiswa memang rasanya sulit ya. Ya mungkin itu tanggapan dari kami ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Farid atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ade Nahdiatul. Oke, pertanyaan berikutnya, atau ini tanggapan dari Pak Ahmad Dedi. Ini beneran penelitian 12 juta, pengabdian 3,6 juta. Ya, ini persepsinya kita samakan ya Bapak Ibu semua. Jadi dari hasil yang kita terima untuk tunjangan penelitian dan pengabdian itu kan 650 ya Bapak Ibu semua kalau tidak salah nih. Kalau di saya sih seperti itu ya. Mungkin ada yang lebih besar ya, saya nggak tahu juga. Jadi 500-nya untuk penelitian, 160 untuk pengabdian. Nah, kalau misalkan 1 orang ya tinggal dikali saja, itu kan per bulan dikali 12 untuk 1 orang. Nah, kalau misalnya ini untuk penelitian 12 juta itu kita asumsikan untuk 2 orang. Nah, jadi kan kita seragamkan, makanya kemudian di template itu sudah muncul penelitian 12 juta. Untuk pengabdian 3,6 juta, seperti itu Bapak. Ya semoga nanti ada penyesuaian lah di keuangan gitu ya harapannya, sehingga kemudian ya tunjangannya bisa dinaikkan. Ini jadi beneran Pak. Kalau hitungan saya benar ya, cuman nggak tahu kalkulatornya. Ya, wah, bener Pak Sami. Mudah-mudahan. Sama tuh. Mudah-mudahan ada penyesuaian nanti lah. Saya kelihatan Pak Ula di lantai 2 tuh dari saya. Berdoa aja yang berdoa aja, karena ya saya bisa mengharapkan ada penyesuaian tentunya ya, bukan hanya semuanya saya kira. Siap. Semoga didengar lah oleh pemangku kebijakan. Iya, terima kasih Pak Ula atas jawabannya dan semoga bisa menjawab penasaran dari Pak Ahmad Dedi ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya yang melalui ruang chat kami, nanti kita habiskan dulu pertanyaannya, setelah itu baru yang bertanya langsung kita kasih kesempatan kembali. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Diki Susandi. Sampai jam 11. Oke, Assalamualaikum, izin bertanya Pak, terkait upload proposal dan laporan akhir melalui link yang ada, haruskah 2 dosen atau cukup perwakilan yang mengirimkan? Ya, silakan Pak, barangkali ada yang bisa menjawab. Ya, untuk upload proposal dan laporan cukup 1 orang saja Pak. 1 orang, jadi hanya ketuanya yang kemudian mengupload ya, seperti itu. Nanti di situ juga dicantumkan, di link itu ada anggotanya, baik anggota dosen ataupun anggota mahasiswa, jadi dilengkapi saja. Seperti itu, jadi hanya cukup 1 aja, 1 orang. Ketuanya saja, cukuplah. Ya, terima kasih ya Pak Nurhaula atas jawabannya. Jadi hanya cukup 1 orang saja Pak Diki Susandi atas jawabannya. Baik, terima kasih yang sudah menanyakan melalui ruang chat kami. Berikutnya ada yang bertanya langsung dari Bu Suhartini. Ibu, silakan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan secara langsung. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya tentang ini, kan kita ada juga tuh selain publish ya untuk
pengabdian itu bisa disimpan di perpustakaan. Nah, itu saya pikir itu juga tetap pintu yang dibuka gitu kan, apabila mungkin dosen kesulitan untuk publish di jurnal atau di proceeding. Nah, itu apakah diperbolehkan atau tidak gitu, atau memang wajib jurnal gitu, wajib publish itu. Gimana? Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Bapak, ada yang bisa menjawab? Oke, baik Bu, izin jawab ke. Dari kami memang kita setting untuk mulai tahun 2022 ini basis luarannya itu adalah jurnal atau proceeding gitu ya. Jadi ke tempat lain itu karena tidak berdampak gitu ya. Jadi istilahnya dosen berkeringat tapi keringatnya nggak ada feedbacknya gitu. Seperti itu. Jadi pemikiran kami ke sana. Mudah-mudahan dengan naiknya kita publikasi di jurnal atau proceeding itu bisa mengangkat institusi kita gitu menjadi naik kelas gitu. Terus kenapa kita juga mewajibkan laporan itu ya, laporan akhir, karena laporan akhir itu akan kita upload di Simlitabmas sebagai bentuk kegiatan penelitian, sehingga Simlitabmas kita dapat poin juga gitu. Jadi ada kegiatan penelitian, kemudian ada luaran publikasi jurnal atau proceeding gitu. Berangkat dari situ makanya buku panduan ini juga seperti itu Bu, ininya ketentuan untuk keluaran dari kegiatan penelitian dan pengabdiannya. Nanti mungkin kalau misalnya sebenarnya ini ya untuk luaran itu kita harus rajin-rajin browsing, cari-cari jurnal atau seminar yang dilaksanakan dalam tahun tersebut gitu ya. Sebenarnya kalau kita browsing-browsing, insya Allah banyak sih kesempatan untuk publikasi ya. Kita coba dulu Bu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, LPPM selalu terbuka gitu ya untuk Bapak Ibu yang mungkin ada kesulitan, baik misalnya di teknis ya mengenai penulisan atau teknis untuk submit ke jurnal atau proceeding gitu ya. Kita coba bantu semampu kita gitu ya. Mungkin itu saja tanggapan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Suhartini. Kepada yang lain, kami berikan kesempatan lagi apabila ada yang menanyakan seputar buku panduan mengenai sosialisasi dan prosedur skim gaji, pengumpulan skim gaji. Kepada Bapak Ibu dosen, apabila ingin bertanya, kita masih buka kesempatan untuk bertanya. Kembali kami ingatkan, jangan lupa kepada Bapak Ibu dosen untuk mengisi absensi di link yang sudah kita share di ruang chat kami. Dan nanti kalaupun Bapak Ibu mau mendownloadnya untuk buku panduan mengenai prosedur dan pengumpulan skim gaji ini, nanti bisa melalui di link web LPPM kami. Ya, apabila tidak ada yang bertanya, kita cukupkan. Bapak Ibu semua, kami di LPPM juga ada fasilitas ya, dan selama ini saya perhatikan masih belum dioptimalkan. Kita ada Turnitin dan Gimberly gitu ya, Bapak Ibu semua di sini. Mangga silakan self service, bisa datang ke LPPM, kita manfaatkan fasilitas yang ada ini. Gratis kalau mau misalkan Ibu Bapak datang sini. Enggak dimanfaatkan. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Ya, terima kasih Pak Nurhala atas tambahannya. Dan kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan untuk acara sosialisasi dan prosedur pengumpulan skim gaji di hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini melalui acara kegiatan sosialisasi dan pengumpulan prosedur pengumpulan skim gaji dapat bermanfaat untuk kita semua.
Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap dalam penyampaian pada acara di pagi hari ini. Akhirnya kami tutup acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya, Terima kasih. Bapak-bapak, Mohon Ibu-ibu maaf ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih Pak. Terima kasih tim LPPM. Izinlah Terima Bapak Ibu. Terima kasih Pak, izin lah. Assalamualaikum. Terima kasih tim LPPM, Bapak Ibu, izin les. Roy. Teman-teman tim, mohon